Siang, Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya perkenalkan dulu, ini bahasan yang kami sama-sama dengan Dokter Narumi yang barusan. Jadi Dokter Narumi sambil cek sound, iya. Bunyi dok. Saya nanti hanya akan menjadi pembuka karena Dokter Narumi akan membuka presentasinya. Cuman saya sampaikan dulu disclaimer, jadi ini saya background teologi, saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di universitas yang sama dengan Dokter Narumi, sedangkan Dokter Narumi ada di Fakultas Kedokteran. Jadi ini karya lintas bidang, kurang lebih seperti itu ya. Dan judulnya agak panjang kalau disimpelkan, jadi ada kondisi medis kontraindikasi penggunaan kontrasepsi khususnya tipe interseptif yang emergency kontraseptif yang itu debatable, boleh atau tidak, takutnya masuk ke kategori aborsi dan kami coba meninjau dari sudut pandang pro-life. Baik, saya perkenalkan yang sudah tadi memperkenalkan diri, Dr. Narumi. Boleh silakan dimulai presentasinya. Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, tadi sudah waktu tanya jawab. Kalau boleh cerita sedikit, next slide. Ini sebenarnya praktik berangkat dari praktik pribadi ya, karena banyak sekali ternyata bukan bukan hanya orang bukan hanya ibu-ibu terutama di kampus gitu ya, dan pasien-pasien tuh banyak yang bertanya, dokter, saya nih mau pakai KB takut gitu ya. Em, Takut ada yang takut gendut lah, ada yang pentingnya. Tetapi pada dasarnya kontrasepsi ini masih sangat dibutuhkan untuk kita dalam praktik klinis modern gitu ya. Nah, dengan ada berbagai macam metode, ada hormonal, ada barier, ada juga kontrasepsi darurat. Yang kita tahu dari dua ini, kalau misalnya dibedakan secara timing, itu ada yang maksudnya prekoitus, sebelum berhubungan seksual, ada yang interseptif, yaitu yang setelah berhubungan seksual, yaitu kontrasepsi darurat gitu. Kemudian next slide. Nah, kalau yang secara iman Kristen, kita semuanya sudah tahu kalau kontrasepsi sebaiknya dipakai sebelum gitu ya, karena belum ada apapun gitu. Pasti boleh secara iman Kristen gitu. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang itu tidak bisa dikerjakan. Misalnya ada pada kondisi medis eh, hormonal itu kan tidak bisa ya untuk orang-orang dengan hipertensi atau dengan penyakit-penyakit tumor begitu. Makanya ada muncul perdebatan. Eh, Mohon maaf, yang bawah itu bukan perdebatan metode kontrasepsi yang bekerja setelah fertilisasi tidak, tetapi yang bekerja setelah koitus gitu. Karena kan kita belum tahu nih ovum dan sperma apakah sudah ketemu pada saat itu. Next slide. Ini ada pro-life movement. eh, jadi para bapak-bapak gereja mula-mula itu menekankan bahwa procreation dalam setiap tindakan seksual itu harus dihormati gitu ya. Kemudian boleh sebenarnya kontrasepsi, tetapi tetap tidak boleh dilakukan setelah ada fertilisasi. Next slide. Kata Next slide lagi. Ini cuma menjelaskan kalau kita memang tidak setuju adanya aborsi apapun apapun alasannya gitu. Nah, banyak banyak juga isu-isu yang muncul, cuman yang kita mau garis bawahi, apakah metode kontrasepsi yang emergensi atau interseptif ini dalam pandangan iman Kristen, dalam pandangan pro-life itu diizinkan, jika tidak bagaimana begitu. Next. Nah, ini kami mau tinjau kalau dari dunia kedokteran itu kapan life beginnya kapan? Karena kalau misalnya kita belajar bioetika sekuler gitu ya, kan banyak ya
live weekend kalau misalnya pada teman-teman kita yang muslim live weekend at the 40 days karena nafas baru ditiupkan di 40 hari begitu. Nah, pada Kristen bagaimana? Pada Kristen kita pada dasarnya mengimani pada saat ovum dan embrio sudah bertemu itu kehidupan sudah terjadi. Lanjut. Sehingga apapun yang dilakukan setelah itu termasuk ke dalam kategori aborsi. Nah, di sini ada gap antara jarak antara yang tadi si sperma menuju ke ovum dengan sampai ketemunya fertilisasi. Nah, itu jarak itu sebenarnya bisa digunakan untuk metode kontrasepsi yang emergensi. Cuman kita sekarang masih belum tahu batasnya seberapa sih jarak pastinya gitu. Lanjut. Oke. Mulai dari sini mungkin udah Pak Franky mau lanjut? Oke, baik, saya Ya. lanjutkan ya. Ya, ini sih sebuah pertanyaan. Jadi kalau pro-life movement tadi, eh, ya singkat cerita, pokoknya setelah perdebatan boleh enggak ya, akhirnya pro-life movement itu muncul sebagai bentuk pengennya menyeimbangkan. Jadi kontrasepsi itu ada yang boleh, tergantung cara kerja, lalu kemudian kondisi juga ya. Dan itu sangat terkait dengan dasar teologis bahwa apa fungsi seks di dalam kehidupan manusia, khususnya kehidupan suami dan istri. Tentu fungsinya prokreasi, untuk beranak cucu itu kita sudah tahu, tapi orang zaman dulu, bapak-bapak gereja dulu hanya berpaku pada prokreasi. Ya, jadi sama sekali tidak boleh. Nah, belakangan ada fungsi yang sangat sudah diakui, yaitu fungsi unitive, yaitu seks itu menyatukan, mengintimkan suami dan istri, sehingga birth control atau penggunaan seks tanpa bermaksud untuk menghasilkan keturunan itu juga sesuatu yang sah. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalau ditinjau dari sudut pro-life yang anti pembunuhan, apakah kalau begitu sama sekali emergency kontrasepsi betul-betul tidak boleh? Nah, di sini kami coba melihat dengan kondisi medis yang ada, lalu dikombinasikan dengan dasar-dasar yang juga ada dari bioetika Kristen itu. Khususnya di sini kami mengambil sumber Norman Geisler, edisi yang 2010, setidaknya ada dua. Yang pertama adalah motif, jadi kontrasepsi. Setujuan itu supaya egois, pokoknya saya mau nikah, saya mau enaknya, tapi saya nggak mau ribet ngurus anak. Nah, tidak boleh penggunaan seperti itu. Motifnya untuk kesehatan, sudah punya anak dikasih jarak supaya bisa mengelola dengan baik. Selama beberapa tahun ini saya sedang studi lanjut atau saya sedang ada kegiatan apa atau sedang misionaris atau apa ya, sehingga saya ingin yang itu clear dulu, tidak punya anak dulu, misalnya ada ikatan dan sebagainya. Nah, jadi dari segi motif itu diperbolehkan ya dengan beberapa catatan ini. Dan yang kedua, Norman Geisler itu di dalam bukunya ini, Christian Ethics, tidak hanya membahas mengenai isu aborsi dan isu birth control atau penggunaan kontrasepsi. Tetapi pertama-tama beliau membahas mengenai sistem-sistem nilai etika. Dan singkat cerita, sistem nilai etika yang beliau promosikan atau beliau anut disebut sebagai atau absolut, firman Tuhan itu kebenaran, iya dan amin, tidak boleh dilanggar, jangan tidak dilakukan. Tetapi di dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi yang dilematis bisa terjadi, ada satu bagian firman Tuhan yang kalau dilakukan begini, tapi ya di mata manusia atau dalam pergumulannya, kalau dilakukan itu bisa menimbulkan efek samping, melanggar atau tidak melakukan atau tidak memenuhi firman Tuhan juga, tapi di bagian yang lain. Jadi ada dilema di situ. Dan di situ itu bisa terjadi
kita pilih yang grade-nya lebih tinggi, kita penuhi yang grade-nya lebih tinggi, firman Tuhan yang lebih genting, dan itu tidak ada masalah. Contohnya, ketika di kasus aborsi, jadi beliau ada membahas satu bagian mengenai aborsi, prinsip graded absolutism ini aplikasikan untuk kondisi, khususnya aborsi itu boleh, pokoknya ada kondisi medis yang membahayakan jiwa. Jadi singkat cerita, pilih mau selamatkan anaknya atau selamatkan mamanya. Dan di dalam bahasan beliau, pilih selamatkan mamanya. Jadi existing life. Jadi ini life versus life. Kita mesti menyelamatkan nyawa. Nyawa yang mana? Existing life, mother itself. Ketimbang child yang masih di dalam kategori potential or developing. Nah, ini konsep aborsi jadi yang lebih parah. Sekarang kalau diterapkan ke dunia yang emergency contraception, tentu ini akan menjadi dasar yang lebih gampang. Tapi tetap ya sesuai dengan panduan medis, jangan gampang-gampang, oh ini dilematis. Ya, kita dengar apa kata dokter. Silakan lanjut lagi dokter. Nah, ini ada memang beberapa kontraindikasi ya untuk kita tidak melakukan kontrasepsi konvensional begitu. Misalnya yang tadi sudah saya ceritakan, yang kasus paling gampang aja gitu ya. Sekarang itu angka kejadian fibroadenoma mamae atau kanker payudara, bukan kanker, tumor payudara yang jinak itu sedang naik-naiknya gitu. Itu sebenarnya tidak berimplikasi bahaya terhadap kesehatan, tetapi jika kita menggunakan itu pada orang-orang, jika kita menggunakan kontrasepsi hormonal pada orang-orang dengan fibroadenoma mamae, itu akan membuat si tumor itu membesar. Atau kondisi kedua, IUD itu tidak serta-merta bisa digunakan pada semua kondisi rahim. Kalau misalnya rahimnya yang ke belakang retro gitu, itu penggunaannya yang pertama susah dipasang, yang kedua angka kegagalannya juga tinggi. Nah, kita hal-hal seperti itulah yang membuat banyak kontrasepsi konvensional itu tidak bisa digunakan gitu. Pedoman klinisnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu pingin lihat gitu ya, apa saja sih kontraindikasi dari kontrasepsi konvensional, itu ada WHO punya kriteria, ada medical eligibility for contraception, nanti bisa dilihat di sana yang lebih banyak gitu. Next. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan tadi, ya kalau hipertensi kan mungkin pada usia-usia yang masih produktif itu angka hipertensi masih jarang ya. Kita lanjut lagi. Nah, oleh karena itu tadi sempat kami cerita, jadi tidak semua perempuan itu dapat menggunakan kontrasepsi konvensional secara aman gitu. Dalam situasi ini, emergensi kontrasepsi itu harapannya masih bisa dipertimbangkan. Ada nggak alternatif gitu ya? Lanjut. Emergensi kontrasepsi sendiri, banyak orang yang menganggap karena itu terjadinya setelah koitus, banyak yang menganggap ini adalah pil dalam tanda kutip gitu ya, pil aborsi gitu. Lanjut lagi. Tapi apakah sebenarnya pil ini adalah pil aborsi atau bukan? Kita ini yang kita akan bahas secara iman Kristen dan dengan tinjauan pro-life. Lanjut lagi. Pak Franky mungkin ada tambahan, Pak? Iya, ya paling sebelum slide yang thank you tadi, ya ini 3 yang perlu dipertimbangkan. Jadi memang teologi sampaikan, ditegakkan, tetapi lapangan secara praktis ada kondisi yang dilematis. Jadi kondisi yang tidak umum. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga faktor perkembangan teknologi, khususnya teknologi medis dan juga penelitian-penelitian medis yang bisa di kemudian hari menjustifikasi penggunaan alat-alat yang atau pil-pil yang tadinya kita pikir itu sebagai
pil aborsi tapi ternyata tidak ya. Seperti contohnya tadi yang sempat disebutkan levonorgestrel ya kalau tidak salah itu namanya ya. Jadi itu saja. Terima kasih ya. Kita standby dulu ya dok ya. Saya persilakan, kita ada 10 menit untuk Q&A. Pertanyaannya silakan Ibu Ira tadi ya. Ibu Ira. Terima kasih Dokter Narumi. Yang ingin saya tanyakan nih dok, dengan Bapak kebetulan ini dengan teologi juga ya Pak ya. Ya ini terkait dengan kondisi dok, ada teman itu dia penggunaan alat kontrasepsi itu tidak cocok. Alat kontrasepsi yang dia gunakan itu dari pil sampai yang lainnya nggak bisa, hanya bisanya tubektomi. Ya karena dia udah punya anak dan permasalahannya adalah masalah agama dok. Jadi dia Katolik ya dok. Jadi tidak diperbolehkan untuk tubektomi. Jadi ada dua persoalan nih dok. Jadi aduh saya nanti hamil, takut hamil. Yang kedua ini saya pengen tubektomi tapi nggak boleh gitu ya. Nah ini gimana dok? Yang harus dilakukan gitu dok. Mungkin saya sebagai teman apa ya kira-kira yang perlu saya berikan kepada teman saya ini. Terima kasih. Iya, pertanyaannya susah sekali, Bu. Pada dasarnya kalau misalnya apa yang saya pelajari sebagai dokter ya, keputusan tetap dikembalikan kepada pasien dengan mempertimbangkan banyak hal, yaitu biopsikososialnya dia, termasuk dengan mempertimbangkan agama gitu. Kita harus tanya dulu nih dari sisi agama kenapa tubektominya dilarang? Apakah karena mencegah kehamilannya atau karena pemotongannya? Katanya kalau steril itu emang nggak boleh. Saya interpreter nih. Iya, iya dok. Kalau dari jangankan di itu ya dok, di rumah sakitnya sendiri itu tidak diperbolehkan untuk melakukan tubektomi gitu dok. Gitu. Jadi itu juga persoalan yang dia dapatkan gitu. Jadi akhirnya Oke, kalau ya gimana dok? iya, kalau di rumah sakit tidak boleh, ini berarti kan ada kondisi medis ya, Ya betul. atau regulasi ya, ada SOP yang tidak memperbolehkan, itu bukan dari agama. Nah, itu memang kalau pemerintah kita di bawah 35 tahun atau anak masih 2 memang tidak tubektomi itu dilarang, tidak dianjurkan. Atau anak masih kecil-kecil itu tubektomi tidak boleh. Tapi kalau dari sisi agama kita harus tanya, apakah dilarangnya karena tidak boleh dipotongnya atau karena nggak boleh kontrasepsinya begitu, Ibu. Kalau nggak boleh kontrasepsinya berarti artinya semua kontrasepsi dilarang. Katanya hanya tubektomi. Tetapi kalau misalnya Hanya nampaknya tubektomi. hanya tubektomi. Ya. Nah ini yang kondisi-kondisi kayak gini, ini ada gapnya. Kita bisa masuk dari kontrasepsi emergensi. Jadi sebenarnya paling aman ya KB-nya KB kalender ya. Cuman kan agak-agak deg-degan ya ini kalau ibu-ibu itu KB kalender ya. Bener ngitungnya atau enggak gitu. Ini jujur pengalaman saya pribadi saya juga deg-degan nih kalau pakai kalender. Kalau bapak-bapak mah santai gitu ya. Nah, iya. eh, Ya, itu. karena banyak banyak yang kontraindikasi nggak cocok, hormonal nggak cocok, IUD juga nggak bisa masuk gitu. Akhirnya KB kalender itu pun buat, mohon maaf saya bicara sebagai pasien gitu ya, bukan sebagai dokter. eh KB KB apa namanya emergensi ini membuat hati saya tenang. Jadi selain selain saya memang KB kalender, saya dengan sadar memakai kontrasepsi darurat, tetapi tidak dalam kondisi darurat. Mengapa begitu? Karena ketika saya sadar memakai kontrasepsi darurat, itu artinya setelah setelah atau sebelum ya. Jadi itu kan kalau misalnya levonorgestrel itu 72 jam, mohon maaf kalau saya salah interpretasi atau salah mengingat dokter-dokter yang ada di sini. Levonorgestrel ini eh, duration of action-nya 72 jam. Ketika saya pakai ini sebelum atau sesaat setelah koitus,
Artinya saya tidak artinya saya sudah memakai ini sebelum sperma dan ovum bertemu. Berarti saya mencegah sebelumnya ya, bukan mencegah ketika ovum dan sperma sudah bertemu. Kalau ovum dan sperma sudah bertemu, means I'm doing abortion. Jadi gitu. Jadi ada gapnya. Boleh itu tadi disarankan pakai kontrasepsi darurat, tetapi di kondisi yang tidak darurat. Karena apa? Karena setelah ketika kondisinya menjadi darurat, kita tidak tahu pasti apakah sudah terjadi fertilisasi atau belum. Gitu. Opsi lebih amannya ya tetap KB kalender. Kalau KB-KB yang lain nggak bisa. Baik, baik. Kalau Terima sekarang kasih. sih ada sih Bu. Sebenarnya ada sih kalau mau ngalah tuh si bapak-bapak kan bisa pakai kontrasepsi fisikal ya. Iya bapak-bapak. Iya, disesuaikan aja begitu. Cuman ya memang masalah kontrasepsi ini eh, kaum perempuan itu sangat vulnerable karena kami yang dituntut untuk hamil, kami juga yang dituntut untuk mencegah. Nah, ini sebenarnya bapak-bapaknya yang harus berperan gitu sekarang. Jadi nanti kita akan usahakan ya Bu ya, di Ya, kampus ya kita tekankan pada mahasiswa bahwa kontrasepsi ini adalah tugas berdua, bukan tugasnya perempuan. perempuan saja. Iya, baik dok. Terima Terima kasih kasih. dok. Terima kasih Bu Ira dan Dr. Narumi. Terima kasih. Waktunya udah mepet tapi boleh lah pertanyaan lagi ya. Silakan. Saya Romi dari STTB, dokter. Pak, selamat sore. Justru saya mempertimbangkan vasektominya gitu ya. Pertama untuk segi penulisan artikel atau apa ini penelitian ini, karena pertanyaannya ke arah sini berarti memang bolehlah ditambah beberapa bagian kecil untuk menjelaskan apakah tubektomi, vasektomi bagian dari kontrasepsi begitu untuk melengkapi ya. Karena orang dari presentasi tadi arahnya larinya ke sana begitu juga ya. Lalu untuk vasektomi mungkin secara medis mungkin sosialisasinya kurang begitu sehingga laki-laki ini tidak mengambil itu sebagai sebuah option begitu. Padahal kan vasektomi jauh lebih mudah kan untuk melakukan pemotongan pada itu dari ketimbang perempuan ya dengan struktur genitalnya yang seperti itu agak-agak susah di dalam begitu ya. Mungkin bisa memberikan apakah vasektomi termasuk juga kontrasepsi dan bagaimana itu mekanismenya dan bagaimana sosialisasinya ke depan. Thank you. Ini jadinya diskusi medis ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf. Vasektomi ya, kalau yang tadi kita jelaskan di presentasi kita memang eh, jenis-jenis kontrasepsi yang non permanen ya. Kalau tubektomi dan vasektomi itu kontrasepsi yang permanen. Jadi jawabannya iya, vasektomi dan tubektomi termasuk di dalam kontrasepsi. Kemudian yang kedua karena sebenarnya vasektomi itu sangat dianjurkan dan sekarang sudah mulai digalakkan bahkan di beberapa kota itu kalau ada bapak-bapak yang mau vasektomi, jadi dinas kesehatannya membuat program, saya lupa di Surabaya atau ada atau tidak, yang saya tahu malah di Bandung. Di Bandung itu dinas kesehatan dan beberapa klinik yang kerjasama kalau bapak-bapaknya mau vasektomi malah dapat 500.000. Iya, itu sebenarnya itu adalah salah satu upaya untuk promosi. Maksudnya begini, mohon maaf sekali di kaum-kaum pasien dengan kelas ekonomi menengah ke bawah itu justru yang kita khawatirkan karena menurut mereka banyak anak masih banyak rezeki. Iya, jadi eh, kami dulu pernah ikut diskusi, jadi Dinkesnya membuat pancingan, kalau mau vasektomi kasih 500.000, kalau mau vasektomi kasih 500.000. Nah itu tadi pertanyaan kok sekarang kurang ya ininya ya sosialisasinya sebenarnya memang kalau dari pemerintah sudah cukup masif, tetapi yaitu eh, paradigma di masyarakat kita itu masih kencang. Kalau yang harus berkontrasepsi adalah perempuan. Nah, saya appreciate banget Pak Romi sudah mempertimbangkan untuk berkontribusi pada pencegahan. Bisa dapat Ya, 500.000. karena gimana-gimana mencegah lebih baik gitu ya Pak ya. Iya, 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 iya. tapi usulan yang sangat baik nanti saya jadi punya ide menulis bagaimana bagaimana kontrasepsi permanen dipandang dalam sisi iman Kristen itu juga baik gitu. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih atas presentasinya ya Pak Franky dan Dr. Narumi ya sangat luar biasa. Mungkin kita berikan applause dulu.